Sampai jumpa lagi umat yang terkasih. Hari ini pengajaran yang keempat, yaitu pembekalan yang keempat dengan tema apakah orang Katolik itu mempunyai kebiasaan atau punya ajaran tentang puasa. Kita akan melakukan apa yang diajarkan Tuhan dan juga direnungkan dalam gereja. Orang Katolik itu mempunyai kewajiban untuk puasa, ya. Tetapi yang mempunyai kewajiban puasa itu umur tertentu, ya, umur tertentu 7-8 tahun sampai sekitar 60 tahun, ya, itu kewajiban puasa. Tapi kalau seandainya sebelumnya atau sudahnya ya boleh-boleh saja, ya. Tapi bahkan puasa dalam gereja Katolik itu terlalu ringan. Yang wajib itu hanya 2 hari, yaitu Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya, yang wajib puasa itu hanya Rabu Abu dan Jumat Agung 2 hari. Apakah selama 40 hari masa Prapaskah itu kita boleh puasa? Oh, sangat-sangat boleh. Setiap hari mau puasa ya boleh-boleh saja. Tetapi tujuannya puasa itu untuk apa? Ya, digarisbawahi, tujuan orang Katolik itu berpuasa, ya, mau solider, mau berbela rasa terhadap orang-orang yang menderita, bukan supaya langsing, ya. Itu bukan tujuan puasa orang Katolik. Puasa bukan tujuan supaya irit, supaya dapat nabung banyak. Bukan itu tujuannya. Atau tujuannya puasa itu supaya bisa bangun siang, tidak ke pasar bermalas-malasan. Puasa itu ya, pasti tidak. Suatu ketika Tuhan didatangi oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Guru, murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi itu puasa dan sembahyang. Tapi kenapa murid-muridmu hanya makanan minum? Lalu Tuhan jawab, bagaimana mungkin sahabat mempelai itu berpuasa selama mempelai itu bersama mereka? Akan datang saatnya mempelai itu diambil daripadanya dan mereka akan berpuasa, ya. Tuhan tidak melarang berpuasa, tetapi saatnya kapan para murid itu berpuasa? Ketika mempelai itu tidak ada lagi bersama para murid. Dalam hal puasa, menurut kitab suci, kita melihat beberapa hal. Selama 40 hari 40 malam Tuhan berpuasa di padang gurun, ya, untuk mendahului sebuah karya besar. Untuk mendahului karya besar, Tuhan menyiapkan lahir batinnya dengan berpuasa. Bahkan setelah selesai puasa pun Tuhan mendapatkan godaan, ya. Lalu Tuhan juga mengatakan, kalau kamu berpuasa, hendaklah kamu membasuh mukamu dan meminyaki rambutmu. Sehingga hanya Tuhan, hanya Allah Bapa yang di surga tahu bahwa kita puasa. Apa tujuannya puasa? Bukan untuk dipuji orang, dia orang saleh, dia orangnya puasa Senin Kemis, dia puasa ini, puasa itu, udah selesai. Itu Tuhan katakan sudah selesai upahnya dipuji orang. Tuhan katakan kalau kamu puasa, hendaklah wajahmu kau basuh mukanya, kau dan minyaki rambutmu supaya orang tidak tahu bahwa kamu puasa, yang hanya Tuhan. Di perikop lain lagi, suatu ketika para murid itu gagal mengusir setan. Gagal mengusir setan yang merasuki orang. Lalu orang itu dibawa pada Yesus. Ya, kita tahu dengan sabdanya saja setan pasti pergi. Lalu
mereka bertanya, "Guru, mengapa saya tidak bisa melakukan untuk mengusirkan setan ini?" Tuhan katakan, setan jenis ini, ya, setan jenis ini, ya, setan jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Doa dan puasa sebagai sarana untuk mengusir setan. Ya. Sehingga gereja tidak melarang orang berpuasa. Bahkan kalau dalam kesulitan untuk mengusir setan pun dalam Injil itu dikatakan dengan doa dan puasa. Mungkin orang bertanya, "Romo, puasa kita seperti apa sih? Apakah ada sahur, ada buka puasa itu ya?" Dalam aturan gereja yang saat puasa wajib itu, yang hari Rabu dan hari Jumat itu puasanya begini. Memakai standar hidup biasa. Kalau kamu makan sehari itu 3 kali, ya tetap aja makan sehari 3 kali. Cuma pilihlah mana yang kenyang sekali, mau pagi atau mau siang atau malam. Ya, pilih mana yang mau makan kenyang. "Romo, kalau saya punya kebiasaan makannya sehari 2 kali." Ya sudah, pilih mana yang sekali yang kenyang. Ya. Lalu makanan yang tidak kamu makan itu, ya, yang jatah makan kamu itu kamu berikan untuk orang lain. Ini lagi, hasil puasa dan mati raga itulah yang kamu berikan untuk bersolidaritas dengan orang lain. Ya. Tapi kadang-kadang kita bisa jahat. "Kenapa kamu hasil APP kamu sedikit? Hasil puasa pantangmu apa?" "Oh, Romo, saya itu makan saya sederhana kok. Jadi kalau saya itu kan hanya lauk ikan asin. Jadi yang saya kumpulkan ya seharga ikan asin itu. Padahal kalau pas hari biasa makannya di restoran yang cukup mahal. Tapi kalau pas hari puasa kalian bilang bahwa hari itu saya niatnya makan yang tidak mahal. Kemudian yang dimasukkan di amplop APP yang seharga ikan asin." Tapi ya sudahlah, saya tidak bisa menuduh siapa-siapa. Cuma saya mengatakan bahwa selama 40 hari kita ada ajaran pantang dan puasa. Setiap hari Jumat itu hari pantang, ditambah Rabu Abu. Hari itu Anda pantang apa? Hari itu saya pantang daging. Uang makan untuk makan daging itu kemudian diberikan pada orang yang memerlukan, dimasukkan di amplop APP, ya. Banyak orang yang mungkin belum sampai dalam pemikiran seperti itu. Ada yang berpikir maju tapi nggak tahu maju atau tidak. Amplop APP itu nanti dikumpulkan, ngambil dari tabungan, ya, tabungannya berapa. Tentu kita tidak mengajarkan itu. Kita mengajarkan bahwa memang itu hasil dari kita selama pantang dan berpuasa, ditambah lagi hasil dari komitmen keputusan ketika kita melakukan pendalaman iman masa prapaskah. Silakan puasa, tapi puasanya Tuhan yang tahu, dan puasanya berefek bukan untuk diri sendiri supaya kurus, supaya langsing, supaya tabungannya tambah banyak, bukan. Tapi puasa yang dikehendaki adalah harus berfaedah bagi orang lain. Hasil dari pantang, hasil dari puasa itu diberikan pada orang lain yang memerlukan. Caranya lewat apa? Anda bisa menemukan, mau diberikan di pengemis di pinggir jalan, mau berikan untuk anak-anak yang mau sekolah, mau kolektor, mau bantuan bencana, itu
kamu yang tahu bagaimana menyalurkan hasil dari pantanan puasamu. Ya, sekali lagi, pantanan puasa bukan supaya pertama-tama kurus, langsing, ya, slim, menghilangkan lemak, tetapi mau berbela rasa, berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung. Ya, itu ajaran tentang puasa dalam gereja Katolik.